Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori dan praktek di depan umum. Anggota kelompok 1. Durotun Nafiah, 2. Ananda Meisha Putri, 3. Rizky Novinto Ramadhani. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Rizky Novinto, kedua oleh Durotun Nafiah, dan terakhir adalah Ananda Meisha Putri. Untuk itu teman-teman dimohon untuk menyimak materi-materi yang akan disampaikan. Terima kasih. A. Pengertian berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum atau public speaking ialah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum orang banyak lainnya. Public speaking juga diartikan sebagai pembicaraan publik yang maksudnya berbicara di depan orang banyak juga. Banyak orang takut public speaking dengan ragam alasan. 2. Suka merasa gugup, grogi, merasa tidak bisa, tidak biasa, takut salah ucap, dan sebagainya yang masuk kategori demam panggung. B. Pengertian presentasi. Presentasi merupakan suatu kegiatan di mana pembicara berbicara secara langsung kepada audiens sehingga mereka dapat mengerti pesan yang disampaikan sesuai pemahaman terbaik yang mereka miliki. Presentasi merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. Kemahiran presentasi merupakan kebutuhan, maka mahasiswa dilibatkan dalam melakukan presentasi, mulai dari menyusun bahan, membuat alat peraga dengan bantuan teknologi informasi, menyajikannya dan merevisi berdasarkan umpan balik dari hadirin. C. Tujuan presentasi. 1. Menyampaikan informasi atau materi. Dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja, presentasi sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi. Dalam dunia pendidikan misalnya, presentasi berfungsi untuk memudahkan siswa menerima materi pelajaran. Begitu pula pada perusahaan-perusahaan, banyak dari mereka yang melakukan presentasi bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan materi kerja. 2. Mempengaruhi orang lain. Presentasi untuk mempengaruhi orang lain dilakukan ketika pemateri ingin audiens melakukan sesuatu. Apakah mereka akan membeli produk, menyetujui proposal, menerima ide, atau melakukan suatu tindakan lainnya. Presentasi jenis ini biasa digunakan seorang salesman untuk mempromosikan barang dagangannya. 3. Memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. Demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, seorang pimpinan dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum. 4. Melakukan penjualan atau promosi. Hal ini bersangkutan dengan perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk tertentu. Perusahaan menugaskan kepada salah seorang atau kelompok karyawan untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Karyawan tersebut dibekali pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu peraga untuk memudahkan penyampaian pesan dengan maksud supaya audiens tertarik dengan produk tersebut. D. Jenis-jenis presentasi. Ada 4 jenis presentasi, yaitu 1. Presentasi dadakan atau impromptu. Presentasi dadakan merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya. 2. Presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah adalah jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasi, seorang pembicara membaca naskah. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. 3. Presentasi hafalan atau memoriter. Presentasi hafalan dilakukan dengan menghafal dari teks yang telah disediakan. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks mengenai informasi yang akan disampaikan. 4. Presentasi ekstempore. Presentasi ekstempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan.
Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besar saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Kesalahan saat presentasi dan solusi untuk mengatasinya. Kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi saat presentasi antara lain: 1. Tidak menguasai materi. Kesalahan umum saat presentasi adalah ketika presenter tidak menguasai materi yang dibuat sebelumnya. Padahal penguasaan materi ini sangat penting dilakukan oleh presenter. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mempelajari materi yang telah dibuat sampai benar-benar paham dan dikuasai. 2. Blank saat presentasi. Bukan tidak mungkin jika di tengah-tengah presentasi, tiba-tiba kita lupa dengan kelanjutan materi. Hal ini sudah biasa terjadi karena terlalu gugup atau kelelahan. Solusinya, pastikan persiapan presentasi telah siap. Siap meliputi kelengkapan presentasi seperti laptop, pointer, modul pelatihan, dan kondisi diri sendiri. 3. Durasi presentasi berubah. Durasi presentasi yang berubah dalam sebuah event bukanlah hal baru. Banyak hal-hal mendadak yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan event. Solusinya, presenter harus menyampaikan materi yang fleksibel dengan menyiapkan kata kunci untuk setiap informasi yang disampaikan. 4. Audiens tidak memperhatikan. Ada beberapa sebab audiens tidak memperhatikan. Di antaranya, presenter tidak memberikan kontrak aturan presentasi di awal. Penyebab selanjutnya, presenter langsung masuk materi tanpa memberikan pencairan suasana terlebih dahulu. Solusinya dapat dilakukan dengan memberikan ice breaking atau lelucon segar kepada audiens untuk mencairkan suasana. F. Teknik berbicara yang baik saat presentasi. 1. Penggunaan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit. Dengan bahasa yang jelas, memudahkan pendengar memahami apa yang disampaikan pembicara. Yang kedua, tidak bergumam. Menyampaikan materi dengan suara seperti gumaman akan menyulitkan pendengar untuk menangkap kata-kata yang sedang dilontarkan oleh pembicara. Yang ketiga, hindari suara bergetar. Untuk menyampaikan materi dengan baik, usahakan meminimalisir kegugupan yang dirasakan, supaya suara yang dikeluarkan tidak bergetar. Yang keempat, usahakan menggunakan bahasa yang berbeda dari tampilan materi. Penggunaan bahasa sendiri untuk menyampaikan materi memberi kesan baik pada pendengar, karena pembicara dianggap telah menguasai materi dengan baik. Yang kelima, gunakan smiling voice. Smiling voice memperdengarkan suara dengan nada dan intonasi yang menyenangkan, bersemangat, dan menarik. Ini akan membuat pendengar lebih tertarik dengan materi yang disampaikan. Kesimpulan, berbicara di depan umum atau public speaking ialah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum lainnya. Tujuan dari adanya presentasi adalah untuk menyampaikan informasi atau materi, mempengaruhi orang lain, memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu, dan untuk melakukan penjualan atau promosi. Oleh karena itu, sering-seringlah berlatih untuk penguasaan materi. Jangan sungkan untuk meminta penilaian orang lain mengenai presentasi Anda. Demikian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.